2024, nah ini penting, 2024 akan terjadi apa? Arisan 2024. Nanti ada pilihan. Pilihan-pilihan itu kadang-kadang menjadikan kita berbenturan. Nah, udah cukup ya, tobat. Udah, yang pilih-pilih saja, nggak usah diomongin. Begitu. Itu karena sebenarnya kalau diomongin yang ini bagus, nggak bisa. Padahal sama-sama tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, kita hanya kaji, kita hanya berpikir mana yang menguntungkan orang Islam, mana begitu aja. Itu cara kita berpikir. Tapi kalau disampaikan di majelis, di grup WA dan sebagainya, akhirnya kita berantem. Karena orang bukan orang bodoh semua, udah ngerti semua, pilihannya juga sudah ada. Begitu. Ya. Nah, konsekuensinya ini dan begitu. Kalau kita sampaikan ribut nanti akhirnya. Nggak bisa, ini lebih bagus, ini bagus. Ya. Ini yang jelek, ini jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengajarkan, mau cari orang majelis ilmu, orang alim yang bagaimana yang harus kita mengambil menimba ilmu. Beliau bersabda, la tajlisu ma'a kulli alimin illa aliman yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan duduk kalian, jangan belajar kepada semua orang alim. Enggak semua orang alim, kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang mengajakmu dari 5 ke 5 perkara. Nanti kita ingat-ingat, ini buat rambung kita ini. Ya, min khamsin ila khamsin. Siapa yang pertama? Minasyakki ilal yakin. Orang ragu terhadap agama, ragu tentang kebenaran akhirat, ragu tentang bi'tsatun nabi, ragu tentang hari kiamat dan sebagainya, kemudian dia bisa meyakinkan itu, mengajarkan bahwa kehidupan itu nanti ada kehidupan lagi setelah kematian, mengajak orang dari yang syak, dari ragu menuju keyakinan. Itu pertama. Ya. Oh, ini berarti baik ini. Mengajak orang dari yang ragu menuju keyakinan. Yang kedua, minal adawati ilan nasihah, dari permusuhan menuju nasihat. Nasihat itu asalnya dalam bahasa Arab itu, orang kalau mau menjahit, ya, dan ini salah satu bahasa Arab itu bahasa yang banyak. Berapa kosakatanya itu? 12 juta lebih kata. Ya, dalam bahasa Indonesia nggak sampai 1 juta kalau nggak salah. Ya, bahasa Arab 12 juta. Coba bayangkan itu. Makanya kerepotan kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau ke bahasa lain lah, bukan cuma Indonesia. Karena saya cuma paham bahasa Indonesia. Ya. Kadang-kadang tidak ada yang diterjemahkan. Diambil aja bahasa Arabnya. Dewan Perwakilan Rakyat, apa itu? Dewan arti diwan, bahasa Arab. Perwakilan wakil, ditambahin per aja. Ya. Rakyat ra'iyah, rakyat bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah 4. Tidak ada yang diterjemahkan itu. Artinya memang ada keterbatasan bahasa. Nah, kalau nasihat ini dikatakan nasihat, apa yang kita pahami? Nasihat artinya nasihat. Tapi dalam bahasa Arab, nasihah itu kalau kita mau jahit baju, bikin baju, itu kan kainnya begini. Kain ya, masih utuh kainnya, kemudian kita potong-potong. Ya yang ngerti penjahit. Kalau kita yang potong-potong jadi apa-apa. Jahit, oh ini tangan sini sana dipotong. Nah, kemudian dijahit lagi. Dijahit dari yang sudah terpotong-potong, itu namanya nasihah. Itu bahasa ya, dari bahasa. Artinya adawah, permusuhan.
cari ulama yang mempersatukan umat, jangan yang suka bikin gaduh, yang bikin jangan yang suka mengadu domba. Apa ulama yang ini begitu dengar menghujat sana, menyalahkan yang sana, oh bukan panutan kita, tidak boleh kita mengikuti orang seperti ini, walaupun dia sekalipun dia orang yang alim, begitu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau dia bersatu, memahami, datang jauh-jauh dari Saudi sampai di sini, langsung yang dibahas, karena di masjid-masjid kita biasa Al-Fatihah. Oh, ini bid'ah, nggak boleh ini seperti ini, bid'ah. Bid'ah itu kan nggak ada pilihan tempat lain, orang bid'ah pelakunya dimasukin ke neraka menurut keyakinan mereka. Tapi ini kan bahaya ngomong seperti ini, akhirnya gaduhlah umat ini. Ya, jadi cari yang mempersatukan. 2024, nah ini penting. 2024 akan terjadi apa? Arisan. 2024. Nanti ada pilihan. Pilihan-pilihan itu kadang-kadang menjadikan kita berbenturan. Nah, udah cukup, ya, tobat. Udah, yang pilih-pilih saja, nggak usah diomongin, begitu. Itu karena sebenarnya kalau diomongin yang ini bagus, nggak bisa. Padahal sama-sama tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, kita hanya berpikir mana yang menguntungkan orang Islam, mana begitu aja. Itu cara kita berpikir. Tapi kalau disampaikan di majelis, di grup WA dan sebagainya, akhirnya kita berantem. Karena bukan orang bodoh semua, udah ngerti semua, pilihannya juga sudah ada, gitu. Ya, nah, konsekuensinya ini dan begitu. Kalau kita sampaikan ribut nanti akhirnya. Nggak bisa, ini lebih bagus, ini bagus, ya, ini yang jelek, ini jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Luka yang tahun lalu belum sembuh sekarang. Sekarang ini sebagian mertua tidak terima mantunya gara-gara beda pilihan. Ya, gara-gara beda pilihan itu nggak keluar kopi, Pak, kalau berkunjung. Ya, ada orang gontok-gontokan cuma masalah seperti ini. Nanti cari ulama, jangan suka menghujat kalau bilang, oh itu salah, ini. Hati-hati ya. Dari minal adawah, dari kebencian, ya, dari hanya kekelompokan saja, kelompoknya aja yang benar, yang lain salah, atau dan begitu seterusnya, dari kelompok manapun, ya. Nah, ini makanya kalau yang khilaf jangan dibahas. La yunkarul mukhtalaf fihi. Sesuatu yang mukhtalaf, yang diperselisihkan oleh para ulama, itu tidak boleh diingkari. Sudah sering saya sampaikan di sini, ya. Yang sesuatu yang diperselisihkan jangan diingkari. Kalau diingkari nanti akan ribut. Babi haram, itu sepakat. Kalau bilang itu khilaf juga, ya khilaf antara orang benar dan pengikut setan. Kalau yang bilang halal, pasti halal itu jelas haram. Ya, riba itu haram, sepakat, nggak ada khilaf di dalamnya. Sesuatu yang khilaf, apa misalnya? Apa yang khilaf? Hah? Qunut. Qunut. Khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak. Ngapain dibahas? Enggak boleh, itu bid'ah itu. Nah, nanti ributnya enggak produktif lagi ini nanti, ya. Perdebatannya jadi tidak produktif, enggak bagus. Nah, ini stop karena masih diperselisihkan. Apa saja? Apalagi? Tolong dibantu. Hah? Tahlil. Nah, tahlil sebenarnya enggak khilaf, sepakat itu, ya. Kan tahlil la ilaha illallah. Jadi khilafnya apa? Kalau orang tahlil khilaf bahaya itu. Maksudnya ya mengirimkan pahala la ilaha illallah kepada orang yang meninggal, boleh atau enggak boleh? Khilaf. Sudah, para ulama yang bilang boleh banyak. Ya. Banyak. Yang bilang enggak boleh ada juga. Ya sudah, enggak apa-apa. Enggak usah diingkari. Itu maksudnya. Kerjain aja.
begitu. Begitu ada yang masuk, mulai otak-atik itu hal-hal yang seperti itu pasti ribut, pasti jadi apa? Permusuhan kan? Permusuhan, dan permusuhan itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kita bermusuhannya dengan orang yang mengatakan misalnya LGBT itu haram, nggak boleh, kemudian ada orang bilang nggak apa-apa, itu hak asasi manusia, nggak apa-apa kita musuhan orang kayak gitu. Bagus, kita pro dengan Nabi Muhammad, kita pro dengan kebenaran. Begitu. Jelas ya? Alhamdulillah. Sambil diminum Pak kopinya. Begitu. Jadi kalau kan nggak mungkin seorang laki-laki mau menikah dengan laki-laki, nggak bisa, ya. Mau disahkan oleh siapapun nggak bisa. Begitu. Kalau pemuda tiba-tiba dia jatuh cinta kepada wanita yang berusia 77 tahun, masih bisa halal. Kalau mau dinikahkan bisa, misalnya. Atau sebaliknya, bapak-bapak, tapi jangan khawatir yang sudah umur 70, 60, ya, itu WHO menurunkan sekarang standar tua itu ya. Jadi lansia itu kalau udah 120. Jadi kalau 70 masih pemuda katanya. Ya. Jadi kalau sama laki-laki tua ketemu perempuan muda nikah, ada sahnya, bisa ketemu halalnya. Kalau laki-laki dengan laki-laki gimana? Bagaimana? Laki-laki dengan laki-laki. Ya. Kemudian dia bilang, nggak apa-apa, itu hak asasi manusia, itu memang kodrat, ya Allah. Kodrat itu kan takdir maksudnya. Allah menakdirkan hal seperti itu, enggak. Ya, itu Allah memurkai hal-hal yang seperti itu, bukan takdir, artinya nanti ketetapan Allah, bukan qadarnya Allah. Seolah-olah itu memang kan nggak boleh. Orang melakukan kejahatan itu satu hal kejahatan, kemudian menisbahkan kepada Allah itu kejahatan lain. Ya, kejahatan lain. Kenapa kamu mencuri? Ya takdirnya. Enak ya ngomong gitu. Makanya koruptor ada yang gini. Takdir gitu ya. Itu ya, koruptor yang ditangkap semua masih bilang, ini arti jempol ini apa? Jempol 2 lagi. Ya. Nah, jadi yang mengajak kita dari permusuhan, ya, menjadi tadi ukhuwah, menjadi bersatu, tidak mau orang Islam enggak, saya enggak mau difitnah, tidak mau membahas sesuatu yang kira-kira menjadikan benturan. Itu kata Rasulullah SAW. Yang kedua, minal kibri ila tawadhu, dari sombong menjadi tawadhu. Kalau kita hadir pengajiannya, setelah kita dengar yang sombong jadi tawadhu. Oh iya, ini nggak bagus. Saya orang kalau sudah saya ini kalau udah mulai banyak saya jadi apa? Fir'aun, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi itu, ya. Jadi kibir, sombong. Apa sombong itu? Allah SWT melarang, mengharamkan orang yang sombong untuk masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada mithqal dzarrah, sebiji sawi daripada kesombongan. Orang sombong, sahabat heran, ya Rasulullah, gimana? Bagaimana orang yang sombong itu kalau saya punya mobil baru senang, gitu. Kalau kita punya kendaraan baru kita senang. Kalau kita punya baju baru atau jam baru kita senang. Apakah itu termasuk sombong? Bukan. Kemudian sombong ya didefinisikan lagi oleh Rasulullah SAW, ghamtun nas wa batrul haq, ya, ghamtun nas wa batrul haq. Itu kesombongan yang menghalangi seseorang untuk masuk surga adalah tadi meremehkan orang, menolak kebenaran. Kalau dikasih tahu, Pak, ini nggak boleh, ini masalah khilafiyah, udah cukup, nggak bisa, ya.
Ini masalah khilafiyah. Khilaf artinya apa? Diperselisihkan oleh dua orang ulama atau alim. Nah, itu masih diperselisihkan. Perselisihkan ya sudah, tinggalin aja. Yang mau kerjain kerjain, enggak. Begitu. Ya. Dia bilang enggak. Ya, ini enggak boleh. Ya, ini kemungkaran yang harus kita lawan. Mungkarnya enggak sepakat, bagaimana kita akan mengingkarinya? Paham ya? Nah, sombong itu tidak mau mendengarkan nasihat orang. Ya. Tawadu, Nabi Muhammad SAW paling suka dengan tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati ya, hati-hati ya. Hati yang rendah. Bukan badan. Ada orang tapi hati sombong, bisa. Ya. Orang, "Bapak silakan Bu duduk di depan, Pak." Bapak, enggak. Saya di belakang aja. Ya. Kemudian di hati bilang, "Sudah, Ustadz sedang ceramah," dalam hatinya, "Ya, itu lagi. Saya lebih alim dari dia. Bacaannya lebih bagus." Nah, itu walaupun dia badannya seperti tawaduk tapi hatinya sombong. Enggak beres tuh pemahamannya. Dia menghukumi orang lain. Tawaduk, ya, ini adalah rendah hatinya, iya benar, ya.